Ini dia RTX 5070 Ti MSI Vanguard Launch Edition. Gak usah lama-lama, mari kita unboxing. Ini dia untuk graphic cardnya dari MSI Vanguard Launch Edition GeForce RTX 5070 SoC Edition. Thank you sebelumnya buat MSI yang udah menyediakan graphic card ini dengan harga MSRP, jadi gue masih bisa beli dengan harga yang lebih murah dibanding toko-toko yang udah jualan juga di Mangga 2. Dan ini untuk feel unboxingnya, dia pakai peel off gini. Dan ternyata di dalamnya didesain dengan box yang berbeda dari yang di luar. Dan langsung gue disambut sama Lucky Dragon. Di sini dapat greeting cards-nya juga dari Lucky Dragon. Welcome to the family. Dan ini dia blind box yang gue incer-incer juga ya. Jadi blind box ini cuma dapat di Vanguard Edition dari 5000 series. Di sini ada 9 dan gue ngincer yang cinema ini nih. Tapi gue nggak tahu sih bakalan dapat yang itu atau yang secret edition, karena yang secret tuh kalau nggak salah jadi batu gitu deh si dragonnya. Dan ini masih sama di peel off juga. Dan coba kita cari clue-nya ya, semoga dapat yang cinema. Oh ternyata gue dapet yang sumo guys, jadi nggak apa-apa, ini nanti gue unboxing lagi. Sekarang gue simpan dulu aja karena gue masih mau langsung ke karakter utamanya. Di sini juga kita dapat splitter PCIe 8 pin ke 12 pin. Kemudian juga di sini kita dikasih graphic card holder dari MSI. Nah, ini cukup berat sih buat graphic card holder, dan ini harusnya tinggal diputer doang. Tapi kayaknya ini harusnya yang diputar yang bawahnya deh. Nah iya betul, jadi ini yang bawahnya nanti dirilis, terus gue naikin ke atas. Dan bawahnya itu magnetic, jadi aman, gak akan geser. Sekarang untuk graphic cardnya sendiri, dia wah berat juga ya. Dan ini sangat-sangat berat menurut gue gak tahu berapa kilogram tuh. Ini buildnya sih kokoh banget. Dan ini untuk pertama kalinya gue beli graphic card, feelnya sangat premium ya. Sekarang kardusnya gue singkirin dulu. Dan ini dia, dari plastiknya itu rapi banget, jadi ini bukan barang bekas ya guys, atau barang second. Nah ini kayaknya tebalnya sih 2,5 atau 3 slot. Dan ini langsung disuguhin dengan aksen karbon dan full metal. Dan ini feelnya sangat-sangat bagus banget. Beratnya itu make sense. Dan ini desainnya yang gue suka ya. Dari DisplayPort-nya dikasih 3 dan HDMI, dia dikasih chrome juga. Dan di sebelah sisinya yang lain itu nyambung RGB dengan logo MSI.
Sekarang coba kita peel off lagi aja nih plastik wrapnya biar kelihatan dia metalnya dan karbonnya. Nah, bisa kalian lihat ya, ini sangat-sangat premium. Jadi gue nggak salah nih buat beli MSI yang Vanguard Edition ini. Di sini juga dia heatsinknya tebal-tebal banget, dan di sini untuk fan-nya dia ada 7 blade masing-masing fan. Nanti ini karbonnya bakalan disinarin sama RGB. Dan di sini ternyata kita harus peel off lagi nih, ada wrappingnya lagi. Gue coba buat gak ngancurin karena di sini dia ada gapnya gitu. Nah, ini dia untuk brush metaliknya, ini gila, cakep banget sih. Oke, sekarang gue mau unboxing dulu. Ini ada Montec Hyperflow RGB 360. Untuk Hyperflow RGB ini kenapa gue pilih, karena dia udah support buat AM5. Terus juga desain RGB-nya nggak norak, walaupun belum dapat LED indikator di sini. Tapi ya salah satu pertimbangan gue karena gue juga percaya sama Montec. Banyak reviewer luar yang memang dia pakai Montec buat radiatornya. Montec juga ada dua tipe, yang satu tipe 360 V2, yang satu 240. Terus di sini kita dapat buku manual, kartu garansi dari DTG. Ini juga ada bracketnya buat kalian yang emang mau pakai Intel atau AMD. Di sini bracketnya disediain. Kita lihat dulu deh. Ini ada apa aja? Oke, ini ada bracketnya. Terus di sini ada bracketnya juga buat tipsnya. Oh, ini seingat gue buat mountingnya nanti kalau misalnya lo mau nge-screw dia bisa pakai ini. Terus juga kita disediain pasta tambahan juga nih. Sebenarnya gue nggak bakal pakai sih. Terus di sini kita dapat nomor-nomornya yang tadi kalau misalnya buat nge-screw kemungkinan dia bisa pakai yang ini. Di screen-nya nanti manual. Terus kita lihat aja langsung. Harusnya gue sangkirin dulu. Ini sih bagus ya, dia pakai plastik, pakai cardboard lagi. Oke, ini juga radiatornya. Wah, ini bagus sekali sih. Nah, ini untuk Montec Hyperflow. Water pumpnya sendiri dia udah pre-apply pasta. Kayaknya gue nggak bakal pakai sih, nanti gue coba repasta lagi. Untuk panjang dari selangnya dia sekitar 40 cm. Di sini juga udah dikasih 3 fan radiator yang dimana kabel PWM dan RGB-nya udah male to female. Jadi memudahkan banget buat kalian yang mau pakai Montec Hyperflow 360 RGB ini, langsung pasang ke motherboard. Dan radiatornya sendiri dia ini kayak gini guys. Oke, untuk radiator kita udah selesai unboxing. Unboxing selanjutnya ada power supply dari Corsair RM850X yang udah support ATX 3.1. Di sini untuk boxnya kayak gini ya. Oke, kita unboxing aja langsung. Di sini kita dapat kartu garansi
Di sini ada kabel case, nice. Di sini ada mounting. Ini ada kabel power. Oke, let me check. Ini ada kabel PCIe, CPU. Ada kabel CPU. Sini ada kabel ATX 24 pin. Di sini ada kabel PCIe. Sini ada kabel SATA atau floppy adapter itu dia. Di sini ada PCIe lagi. PCIe yang mana tadi? Ini ada 2. Terus ada kabel CPU lagi. Nah, ini untuk kabel ATX 3.1 nya nih, dia bahannya beda sendiri ya. Kalau kalian bisa lihat, dia ini lebih muted warnanya, lebih ke abu-abu, dan bahannya tuh dia lebih kasar dibanding yang ini licin. Terus untuk main karakternya di sini. Di sini juga ada safety booknya, dan ini dia untuk power supply-nya. Kita buka dulu. Oke, kita kesini aja. Nah, ini dia untuk power supply-nya dari Corsair RM850X. Wah, fan blade gede juga nih. Ini ukuran berapa nih? Kalau kalian bisa tahu, tolong komentar di bawah. Ini untuk port-portnya, motherboard, untuk kabel 12V power. Terus ini ada SATA dan PATA, ada CPU dan PCIe-nya. Di belakang kita dapat apa nih? Oh, dapat instruksi untuk silent operation at low to moderate loads. Jadi kalau kalian bebannya nggak berat-berat banget, dia kipasnya akan berhenti. Dan ini kita cepat aja. Di sini untuk powernya, dan ini untuk apa ya nih? Nanti gue coba baca lagi deh. Oke, untuk selanjutnya gue punya SSD NVMe M.2 dari WD Black dengan kapasitas 500 GB, dia Gen 4. Dan untuk 500 GB sendiri dia sebenarnya udah cukup buat gua jadiin OS nanti. Di sini packagingnya dia masih pakai plastik. Untuk ngerapingnya masih dapat buku manual, dan ini untuk SSD-nya. Di sini dia banyak sertifikat logo. Dan selanjutnya dia juga masih ada SSD lagi dari WD Black juga. Yang ini SN850X 1 tera Gen 4. Yang ini nanti peruntukannya untuk storage ya, buat gua taruh game-game. Dan ini dia masih sama, dapat manual. Untuk SSD nya sendiri kayak gini, dia logo-logonya kayak dipindah di depan semua, sertifikat logonya, dan belakangnya lebih clean. Oke, untuk SSD kita udah cukup. Selanjutnya untuk RAM, di sini gue pilih Corsair Vengeance RGB DDR5 dengan dual channel 2x16 32 GB 6000 MHz untuk kecepatan transfer rate-nya. Di sini gue milih yang cas latency-nya 36. Dan untuk AMD sendiri, dia itu seingat gue kodenya Z, tapi kayaknya nggak ngaruh mau AMD atau mau Intel. Yang penting dia udah bisa support AMD Expo dan Intel XMP. Di sini warnanya lebih ke silver, bukan ke hitam. Gue kira bakalan lebih hitam, tapi nggak masalah, yang penting dia RGB.
Dan untuk serial code-nya yang tadi gue bilang, dia itu cas latensinya 36, tapi di sini kodenya Z. Nggak tahu, kalau ada yang tahu kenapa dia Z, boleh komen di bawah. Untuk internalnya sekarang udah semua, dan untuk motherboardnya di sini gue beli ASRock X870E Phantom Gaming Nova Wi-Fi. Di sini gue beli ASRock ya karena heatsinknya dia banyak banget kalau gue lihat di internet ya. Oke, ini untuk box pertama itu isinya, ini buat Wi-Fi receivernya, dia Wi-Fi 7 supportnya. Dan di sini ada motherboardnya, kemudian di sini ini untuk dalamnya ada dikasih splitter RGB, terus ada 2 kabel SATA, terus SATA juga, terus di sini ada buku manual, ini yang paling penting untuk dibaca sama gua. Sini ada thermal indikator kayaknya, thermal pin gitu yang gue tahu, dapat 2, mungkin buat CPU dan lainnya kali ya. Dapat 3, ada regulatory notice, terus ada kartu garansinya juga dari media. Sini kita dapat emblem, kita dapat emblem Phantom Gaming, dan juga dapat keycaps. Jadi gue mau langsung pakai aja keycapsnya. Oke, kita turunin dulu box-boxnya. Sini kita recap tadi dapat apa aja. Dan kita baca sendiri juga ada di sini. Oke, sini kita dapat motherboard, dapat thermal pin indikator gini 3, terus dapat keycaps, dapat emblem Phantom Gaming, dapat splitter RGB, dapat kabel SSD dan SSD SATA, terus juga dapat receiver untuk Wi-Fi 7-nya. Oke, ini gue singkirin dulu, lanjut. Karakternya kayaknya gue bakal deketin aja. Ini dia untuk motherboardnya. Di sini udah easy release untuk VGA. Di sini juga SSD Gen 5-nya. Dia juga udah easy release, tinggal dorong terus pencet aja. Dan di sini nanti tinggal klik atasnya. Udah kepasang. Di sini kita bisa dapat 5 storage. Di sini ada Gen 3, ada Gen 4, 2, 3, ada Gen 5. Jadi kalau kalian mau pasangnya 1 tera semuanya rata, kalian masih bisa dapat 5 tera di sini. Terus untuk soketnya gue pakai soket AMD. Untuk VRM-nya dia tuh power paste-nya seingat gue 20 plus 2 plus 1. Sini heatsinknya juga udah gede banget. Sini untuk slot RAM-nya. Ini untuk kabel ATX, terus di sini ada kabel SATA. Di bawah juga ada kabel SATA sini. USB 3.2. Terus ini untuk front I/O. Ini USB. Ini fan. Ini water pump. Ini USB. Ini RGB. Ini RGB juga 4 pin. Ini audio. Terus di sini slotnya untuk USB ada
berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang totalnya itu dia bisa dipasang, kita kira totalnya 21 yang gue baca. Terus di sini ada audio jack. Di sini ada SPDIF, ada HDMI juga. Ini untuk Wi-Fi 7-nya. Yang tadi bakalan dipasangnya itu muterin ringnya. Ini ada clear CMOS-nya, ada BIOS resetnya atau BIOS recovery-nya. Terus di sini juga desain belakangnya udah pakai heatsink gede banget. Ini akan gue buka sih nanti pas lagi udah memasang. Lanjut untuk kipasnya, gue di sini pakai Montec X120 PWM, RGB juga dia. Di sini kita dapat biasa more dan juga langsung yang ini untuk exhaust di belakang 1 buah. Terus gue juga di sini punya 3 lagi untuk gantiin si radiator. Jadi nanti exhaust yang di radiator itu mau gue ganti biar dia satu tema. Untuk fan tambahannya di sini gue pakai Montec RX 120 PWM, ini yang reverse. Jadi nanti dia posisinya ada di bawah casing sebagai intake. Nah, itu juga berfungsi sebagai pendingin GPU sama hawa panas dari power supply gue naik ke atas buat langsung ke exhaustnya. Sini dia tetap sama, dapat more. Dan kalau untuk reverse sebenarnya dia ada juga yang versi kayak gini, sama kayak yang AX-nya untuk desainnya, tapi kebetulan cuma ada satu. Akhirnya gue pilih yang desain lamanya dia yang di sininya polos kayak gini. Untuk casingnya di sini gue beli Montec Sky 2 GX. Ini versi upgrade dari yang Sky 2 biasa. Walaupun gue nggak punya, tapi gue udah sempet research bahwa dia di sini lebih banyak airflow-nya, karena yang pertama itu tuh di depan sininya tuh temper. Di sini udah include 3 fans. Dan di sini udah tinggal plug and play doang sih. Terus juga dia udah pakai tempered glass yang punya engsel kayak gini dan magnetik juga. Terus kalau ngeliat dalamnya, nah casing ini pun selain support di ATX ukuran MATX dan ITX, dia juga support sampai ke extended ATX, dan yang lebih gede tuh gue nggak tahu. Dia bisa sampai di sini nih, ada jalur buat dia nanti dibaut di sini. Lebih dari ATX deh yang gue tahu. Tapi untuk motherboard gue kan sampai ATX dia udah support. Terus di sini kalau mau pakai fan reverse, kita tinggal geser aja terus diangkat. Di sana nanti bisa jadi intake ke sini buat airflow ke belakang lagi. Jadi nanti angin dari sini masuk ke sana. Di bawah juga bisa jadi intake yang nantinya gue akan gunakan sebagai intake. Untuk bagian belakangnya di sini juga udah pakai baut yang anti hilang nih. Kalau kalian suka kelupaan ditaruh di mana. Untuk dust filter di atasnya. Di sini untuk power supply-nya. Ini untuk graphic card, dan di sini untuk bagian panel sampingnya dia juga udah baut yang anti hilang, ini tinggal ditarik. Nah, ini dia. Untuk Montec selama gue beli sih dia itu udah dapet ARGB dan PWM hub, jadi kalian nggak perlu pakai hub yang lain kalau misalnya ini udah cukup.
Terus di sini front panelnya nanti kita lihat. Nah di sini buat SSD. Di sebelah sini untuk SSD ada 2 slot. Terus yang ini buat HDD nih. Ada 2 slot juga di bawah. Nah ini kalau misalnya kalian nggak mau pakai, dia nggak bisa dicopot deh kayaknya. Atau bisa ya, seingat gue sih ini bisa dicopot, jadi ruangannya akan lebih lega. Tapi nanti kita coba lihat. Terus di buku ini, di kotak ini kita bisa lihat kayaknya dia dapet ini dapat kabel steel, dapat splitter, terus dapat screw-screwnya lengkap, dan ini yang penting buku manual buat kalian nanti yang baru pertama kali kayak gue, nanti pasti banyak buka-buku manual nih. Oke, terus gue mau nunjukin yang bagian atasnya. Dan untuk bagian atasnya kita di sini dapat tombol power, tombol reset, USB 3.0, audio jack, mikrofon jack 3,5 mili, terus di sini ada USB lagi, dan di sini Type C. Sekian untuk video unboxingnya. Untuk video selanjutnya kita akan rakit PC-nya. Stay tune.